Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Rizky Amri Agutara. Business model Canvas. Business model Canvas adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Fungsi adalah untuk menggambarkan cara sebuah bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai yang menarik. Kerangka ini hanya terdiri dari 9 blok, tapi mampu mempresentasikan seluruh logika bisnis. Contoh untuk startup UMKM hingga perusahaan besar. Logika kerja BMC bekerja seperti peta besar yang menjelaskan siapa pelanggan kita, apa yang kita tawarkan kepada mereka, bagaimana cara menyampaikan itu, bagaimana kita membangun hubungan, dan bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, BMC juga mengungkapkan apa saja yang kita butuhkan, siapa yang membantu kita, dan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan. Modal bisnis yang baik selalu dimulai dari mengenal pelanggannya. Dalam BMC, kita diajak untuk benar-benar memahami siapa target kita, itu individu, perusahaan, komunitas, atau segmen khusus. Tanpa pemahaman yang tepat soal pelanggan seluruhnya, modal bisnis akan kehilangan arah. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Setelah tahu siapa pelanggan kita, pertanyaan adalah yang membuat mereka tertarik. Proposisi nilai adalah jenis utama bisnis kepada pelanggan, bukan sekedar produk atau layanan, tapi memanfaatkan nyata yang dirasakan, bisa berupa kenyamanan, efisien, harga, inovasi, atau bahan status sosial yang ditawarkan. Yang ketiga, channels atau saluran distribusi. Setelah nilai ditentukan, pertanyaan, bagaimana cara menyampaikan nilai itu ke pelanggan? Di sinilah pentingnya media sosial, marketplace, atau saluran fisik seperti toko, agent, dan event. Saluran ini harus nyaman dan familiar bagi pelanggan. Yang selanjutnya yakni revenue stream atau arus pendapatan. Dari relasi dan transaksi itu bagaimana bisa menghasilkan uang. Pendapatan bisa berasal dari berbagai sumber penjualan. Menentukan modal pendapatan yang sesuai dengan kebiasaan belanja, penghasilan pelanggan, dan strategi bisnis kita. Yang terakhir, key precious atau sumber daya utama. Untuk bisa memberikan nilai dan menjalankan semua proses, tentu ada sumber daya yang harus disiapkan, mulai dari sumber daya manusia, aset fisik, teknologi, hingga kekayaan yang intelektual. Tanpa sumber daya ini, nilai yang kita janjikan tidak akan bisa diwujudkan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.